ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk berkumpul, bersua, berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mengkaji dan mempelajari tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tentunya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita lebih maksimal dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk kita mencintai Nabi adalah mengetahui tentang kehidupan Nabi itu sendiri. Karena dengan semakin kita mengetahui tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya semakin membuat kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kita tidak pernah bosan mengingatkan kami pribadi dan juga kita bersama untuk selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, terutama membaca ayat yang bercerita tentang umat-umat terdahulu. Nabi membaca cerita tentang umat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada di antara umatnya yang menerima dakwahnya, kecuali istrinya, kecuali anak pamannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bercerita tentang Nabi Isa, maka Nabi Isa ada di antara umatnya yang melampau terhadap dirinya, ada pula yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, "Wahai Jibril, coba datangi Muhammad, tanyakan kepadanya mengapa dia menangis." Allah Azza wa Jalla mengetahui mengapa Nabi menangis, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita mengapa Nabi menangis. Kemudian datanglah Jibril alaihi salam mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya mengapa engkau menangis." Kira-kira apakah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ummati, yang membuat aku menangis ini adalah karena umatku." Nabi tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya mereka membangkangi nabinya. Umat sebelumnya mereka zalim kepada nabinya. Umat sebelumnya mereka tidak patuh kepada nabinya. Nabi tidak mau demikian. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbaik. Nabi ingin umatnya adalah umat yang sami'na wa ata'na, bukan umat yang sami'na wa asaina. Nabi ingin umatnya adalah umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin umatnya adalah umat yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi menjawab, "Ummati, yang membuat aku menangis ini adalah karena memikirkan umatku. Aku berharap semoga umatku tak sama dengan umat-umat sebelumnya." Di saat itulah ikhwatul Islam, Jibril kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadukan apa jawaban Nabi, dan Allah tahu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah ingin mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadanya berita gembira." Maka di saat itulah malaikat Jibril kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanurdika fi ummatika wa lanasu'uk." Wahai Muhammad, jangan khawatir terhadap umatmu, karena Allah akan menjadikan dirimu bangga dan ridha terhadap umatmu.
Dan itulah di antara salah satu pemberian Allah yang sangat luar biasa, yang mana ayat ini adalah ayat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Salah satu nikmat yang terindah diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibuat bangga oleh umatnya. Dan Nabi tidak dibuat bangga oleh umatnya kecuali dengan ketaatan dan amalan yang mereka lakukan serta ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, Allah akan berikan kepadamu nikmat yang banyak sampai engkau ridha. Dan di antara salah satu yang Allah berikan kepada Nabi, yang membuat Nabi bangga dan ridha dengannya, adalah umat Nabi adalah umat yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga 2/3 surga itu berasal dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk di antara 2/3 tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Betapa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama ikhwatul Islam, sehingga di antara bentuk kasih sayang kita untuk membalas sedikit perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ini adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi sahaja. Umat-umat sebelumnya mereka hanya mengucapkan salam kepada nabinya, sedangkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan salawat. Salam itu artinya ikhwatul Islam, dikala kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, maknanya kita bermohon semua kebaikan diberikan kepada Nabi, sebagaimana kita bermohon agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi. Itu makna daripada kalimat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan solawat yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah doa. Kita meminta, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang paling indah. Dan itu adalah di antara makna kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di kota Madinah, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah, bahkan mesti bagi mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berziarah kubur itu ikhwatul Islam merupakan ijma' para ulama. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Kalau sekiranya ke perkuburan kaum muslimin dianjurkan, bagaimana kiranya dengan perkuburan pemimpinnya kaum muslimin itu sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu kedatangan kita ke kota Madinah, tujuan yang paling pertama kali adalah Masjid Nabi atau perkuburan Nabi? Perkuburan Nabi atau Masjid Nabi? Perkuburan Nabi atau Masjid Nabi? Yang pertama kali tujuan kita datang ke kota Madinah adalah masjid, karena masjid itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berziarah ke perkuburan Nabi adalah haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang harus kita dahulukan, haknya Allah atau haknya Rasulullah? Salah, kedua-duanya. Tapi yang paling penting ikhwatul Islam adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan juga haknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling kita utamakan adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya baru kita berziarah ke perkuburan Nabi, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia dan yang paling utama. Tujuan kedatangan kita ke kota Madinah yang pertama adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikutkan dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi tidak dikuburkan di sini, kita datang ke kota Madinah atau tidak?
Datang atau tak datang? Pasti kita akan datang ke kota Madinah, ikhwatul Islam. Hanya saja itu tidak mungkin karena antara Nabi dengan Madinah dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, dikala kita datang ke kota Madinah, yang pertama kali kita cari adalah Masjid Nabawi, kemudian perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kalimat yang paling indah diucapkan oleh kaum muslimin adalah dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah di antara kalimat yang mesti dihafal oleh kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Dan untuk berziarah ke perkuburan Nabi tidak boleh hanya mengucapkan salam sahaja, karena Allah yang perintahkan kita mengucapkan salam dulu atau salawat. Salam dulu atau salawat? Dua-duanya. Artinya ikhwatul Islam, dalam beberapa momen adalah salam, dalam beberapa momen yang lain adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang poin penting yang harus kita ingat, tak boleh kita pisahkan antara salam dan salawat kepada Nabi. Makanya ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, tak cukup kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh kemudian kita pergi meninggalkan Nabi. Tak boleh seperti ini ikhwatul Islam. Karena untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikumpulkan salam dan salawat. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama, salawat dan salam dari Allah Azza wa Jal, wa baraka alaika, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang terbaik sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya. Ini adalah kalimat yang tersingkat ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka berusahalah untuk menghafal kalimat ini sebelum kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal atau belum? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Ini sudah lebih dari 3 kali ini. Kalau sudah lebih dari 3 kali sudah melanggar kode etik namanya. Sudah hafal atau belum? Terus kalau belum hafal macam mana supaya kita hafal? Karena orang yang tidak hafal doa ini tidak boleh meninggalkan Madinah. Berarti dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi, apa yang mereka baca? Dan bukankah kita dikala berada di kota Madinah mesti berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti yang tak hafal macam mana mereka berziarah ke perkuburan Nabi? Makanya yang tak hafal tak boleh keluar dari Madinah dulu. Diundur ke keberangkatannya. Boleh? Makanya hafal. Bisa dihafal? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah hafal kalimat ini? Ini kalimat yang mudah. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sudah hafal? Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal doanya? Macam mana ni? Dah hafal atau belum? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa menghafal doa tersebut dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi waktu kita tak lama ikhwatul Islam.
terutama alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk datang ke kota Madinah, dan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kota Madinah. Banyak yang datang ke kota Madinah dan banyak pula yang berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu kita berziarah tidak lama. Karena banyak yang antri di belakang kita juga untuk berziarah ke perkuburan Nabi. Maka untuk memudahkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi, hendaklah kita hafal kalimat ini. Karena waktu kita berziarah, kalau kita baca ikhwatul Islam, kalau kita hafal, kita tidak akan menghabiskan waktu 10 detik untuk membaca doa berziarah ke perkuburan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. 7 detik. Tapi kalau tidak hafal, jadi 7 menit. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, banyak orang yang di belakang marah kepada kita karena kita tidak hafal-hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan ikhwatul Islam. Kemarin kita telah menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah berhijrah dan bagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan kembali mengulang hadis yang dibawakan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uritu dar hijratikum. Ketika aku hijrah atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, dan kita tahu Mekah itu adalah daerah yang termulia, yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan kita kepada kota Mekah itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Tidak ada yang namanya manusia di dunia kecuali mereka pasti mencintai Makkah Al-Mukarramah. Bahkan yang bukan muslim pun ikhwatul Islam, mereka penasaran, karena kecintaan itu adalah bagian daripada fitrah. Fitrah itu artinya sesuatu yang tidak terpisahkan dari jiwa manusia, maka disebut dengan fitrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Makkah Al-Mukarramah, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan uritu dara hijratikum. Allah memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Zata nakhlin baina labbatain. Di antara salah satu tempatnya, di antara dua sisinya terdapat pohon kurma. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah apa kemarin nama kota Madinah? Zatu nakhlin, yaitu daerah yang memiliki kekhususan pohon kurmanya. Artinya semua kurma yang tumbuh di dalam tanah haram kota Madinah itu memiliki keutamaan dan kemuliaan dibandingkan dengan semua kurma yang ada di dunia. Dan yang paling mulia di antara kurma tersebut adalah kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan ajwa. Dan itu bukan hanya untuk ajwa, semuanya masuk di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina labbatain, yaitu di antara dua sisinya. Artinya selama kurma ini berada di tanah haram, tumbuh di tanah haram, maka itu merupakan kurma yang diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, uritu dara hijratikum, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kalian akan hijrah. Maka itu adalah bahasa isyarat kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in agar mereka hijrah sedikit demi sedikit untuk pergi ke kota Madinah yang dulu dinamakan dengan kalimat Yasrib. Fahajara man hajara qibal al-Madinah, maka mulailah kaum muslimin hijrah sedikit demi sedikit ke kota Madinah. Dan kemarin kita telah menyebutkan yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah duta yang diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair. Begitu juga dengan sahabat As'ad bin Zurarah. Kemudian didampingi oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Merekalah yang selalu berkeliling di kota Madinah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penduduk Madinah kebanyakan mereka masuk dalam agama Islam walau mereka tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bahwa penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada andil sahabat Mus'ab di dalamnya, sahabat As'ad di dalamnya, dan begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Tiga sahabat ini punya peran penting di dalam membukakan dakwah untuk penduduk kota Madinah, sehingga ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka penduduk Madinah rata-rata mereka sudah berada di dalam agama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, ini adalah di antara sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah. Kemudian menyusul sedikit demi sedikit. Ada di antara mereka yang menyusul secara sembunyi-sembunyi. Ada pula di antara mereka yang menyusul Nabi atau menyusul kaum muslimin hijrah ke kota Madinah secara terang-terangan, tergantung bagaimana situasi keadaan mereka itu sendiri.
Dan kemarin kita juga telah menyebutkan ikhwatul Islam, atau sebelumnya kita telah menyebutkan yang pertama kali hijrah ke kota Madinah setelah 3 orang ini adalah sahabat Ammar bin Yasir. Ammar, salah seorang sahabat Nabi SAW yang ayah dan ibunya adalah orang yang pertama kali syahid dalam agama Islam, yang bernama Yasir dan Sumayyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian berikutnya Bilal bin Rabah. Kemudian berikutnya ikhwatul Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada di antara mereka yang hijrah secara sembunyi-sembunyi, ada pula di antara mereka yang hijrah secara terang-terangan. Dan di antara yang hijrah secara terang-terangan ikhwatul Islam adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang di antara salah satu tujuan Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya orang-orang musyrikun, dikala mereka berada di dalam kesyirikannya, dikala mereka berada di dalam kemunafikannya, dikala mereka berada di dalam kekufurannya, mereka tidak malu untuk memperlihatkan kejahilan tersebut, maka kenapa kita harus malu untuk memperlihatkan kebaikan yang kita lakukan?" Itu merupakan di antara salah satu sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia tidak pernah sembunyi-sembunyi, padahal itu adalah sebuah kejahatan. Maka Umar mengatakan, apakah aku akan bersembunyi dikala aku masuk ke dalam agama Islam? Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara salah satu yang beliau lakukan mulai dia masuk ke dalam agama Islam adalah secara terang-terangan. Makanya jika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, ikhwatul Islam, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, dan semuanya dhaif. Namun dari semua riwayat tersebut, semuanya sepakat bahwa yang membuat Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam adalah yang membuat kota Madinah, penduduk Madinah juga masuk ke dalam agama Islam, yaitu dengan Al-Quran. Bahkan rata-rata ikhwatul Islam, orang masuk ke dalam agama Islam itu adalah dengan Al-Quran. Sehingga ikhwatul Islam, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada yang menyebutkan Umar masuk Islam ketika pergi ke rumah adiknya, adik wanitanya, adik perempuannya, bersama suaminya mendengarkan membaca surat Taha. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Ada juga yang menyebutkan riwayat yang lain, karena ada beberapa riwayat semuanya dhaif, tapi karena dikumpulkan inti daripada masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semuanya adalah karena Al-Quran. Dan yang paling kuat di antara yang lemah ini ikhwatul Islam, riwayat-riwayat yang lemah yang menyebutkan bagaimana Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semuanya lemah. Tapi karena lemah berkumpul lemah, akhirnya menjadi hasan. Kemudian ikhwatul Islam, yang paling kuat di antara yang lemah ini adalah riwayat yang menyebutkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara salah satu kebiasaan Umar bin Khattab adalah minum khamar. Khamar itu bagi Umar bin Khattab ibarat minuman, ibarat zam-zam. Artinya kalau tidak minum khamar, maka Umar tidak tenang. Jadi khamar itu sudah menjadi minuman resmi untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ikhwatul Islam, Umar bin Khattab ingin minum khamar sebagaimana kebiasaannya. Tiba-tiba tidak ada yang jual khamar. Kemudian dikala tidak ada yang jual khamar, maka dia, karena yang namanya candu sulit untuk ditinggalkan. Karena yang namanya candu sulit untuk ditinggalkan ikhwatul Islam. Kemudian maka dia mencari penjualnya. Kemudian dia mencari penjualnya. Dikala mencari penjualnya ikhwatul Islam, maka Umar juga tidak menjumpai penjual khamar tersebut. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memanaskan dirinya, dia ingin minum khamar. Tukang khamarnya tidak ada, dicari di rumahnya juga tidak ada. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka Umar mengatakan, alangkah indahnya diriku untuk memanaskan diriku, ingin tawaf saja, tawaf di malam hari, karena tak bisa tidur, karena terbiasa dengan khamar, untuk memanaskan dirinya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Umar mengatakan, alangkah indahnya kalau di malam ini khamar tidak ada, penjual khamar juga tidak ada, rekan-rekan penjual khamar juga tidak ada. Maka Umar memutuskan untuk tawaf sahaja. Dan begitulah hidayah ikhwatul Islam. Karena kalau hidayah sudah
sudah datang banyak cara dan jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebutkan atau yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Umar, dikala dia mencari khamar, maka pada akhirnya dia ingin tawaf. Nah, ketika dia tawaf, di antara salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Dan perlu kita ketahui ikhwatul Islam, ibadah salat 5 waktu itu baru kapan diwajibkan kepada kaum muslimin? Kapan diwajibkan kepada kaum muslimin? Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya? Tahun ke-7 atau tahun ke-8? 7 atau 8? Berapa? 7. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Yang mana nih? Yang paling tua dulu ya. Sila. Tahun ke berapa? 7. 7 Hijriah atau 7 kenabian? 7 Hijriah, Masya Allah. Masya Allah, bisa diberikan ya. Masya Allah, warakallahu fiqh. 7 Hijriah. Alhamdulillah, jawabannya salah kuadrat ya. Tapi ikhwatul Islam, 7 kan sebelum hijrah kan? Jawabannya adalah tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian. Artinya 10 tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan salah. Baru diwajibkan salat 5 waktu. Bukan baru diwajibkan salat. Paham atau tidak perbezaannya? Tahun 10 dari kenabian baru diwajibkan salat 5 waktu. Berarti sebelum tahun 10 dari kenabian sudah diwajibkan salat atau tidak? Sudah. Kenapa demikian? Karena yang diwajibkan tahun 10 kenabian itu adalah salat 5 waktu. Berarti sebelumnya sudah diwajibkan salat. Bisa dipahami? Jadi salat itu ikhwatul Islam sudah diwajibkan awal-awal, bukan hanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah salat 5 waktu. Berarti sebelumnya telah diwajibkan salat. Begitulah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti misalnya ibadah puasa. Kapan diwajibkan ibadah puasa? Tahun ke-4, tahun ke-5? Tahun ke-2 Hijriah. Lupa kita kapan diwajibkan puasa? Lupa atau tidak ingat? Atau tidak pernah puasa? Tapi ikhwatul Islam, setiap berpuasa pasti dibahas kapan diwajibkan puasa. Puasa itu diwajibkan tahun 4 atau 5? 1. 2 Hijriah dikala terjadi perang Badar. Perang Badar tahun ke-3 atau tahun ke-4? Tahun ke-2. Artinya ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Badar, maka perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan ketika kaum muslimin mereka sedang berpuasa. Bisa dipahami? Artinya pada tahun ke-2 Hijriah. Yang diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah itu adalah puasa Ramadan. Berarti sebelumnya telah diwajibkan puasa atau tidak? Sudah. Sama jawabannya dengan salat. Salat tahun ke-10 dari kenabian itu ikhwatul Islam diwajibkan salat 5 waktu. Tapi sebelumnya sudah diwajibkan salat. Begitu juga tahun ke-2 Hijriah sudah diwajibkan puasa Ramadan. Bukan berarti sebelum Ramadan diwajibkan kaum muslimin tidak berpuasa. Makanya puasa yang pertama kali diwajibkan adalah puasa Ashura. Bisa dipahami? Kemudian dikala diwajibkan puasa Ramadan, maka gugur kewajiban puasa Ashura menjadi puasa sunnah. Begitu juga dengan salat 5 waktu pada tahun 10 dari kenabian. Berarti sebelum tahun ke-10 dari kenabian sudah diwajibkan salat. Yang diwajibkan itu adalah salat malam. Kenapa salat malam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dakwah Nabi di kota Mekah itu berat sangat ikhwatul Islam. Begitu juga dakwah para sahabat Nabi. Siapapun yang menerima dakwah Nabi, maka mereka akan menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar. Tidak satupun mereka yang beriman kepada Allah dan cinta dan beriman kepada Nabi-Nya, kecuali mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang semua kaum muslimin hafal, di dalam surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa tak hafal surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billah.
tidak ada mulai dari zaman dahulu kala orang-orang memerangi kaum muslimin kecuali alasannya satu sahaja, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah yang tidak akan pernah dilupakan bahkan sampai hari kiamat. Tidak ada di dunia kaum muslimin yang dibenci, yang dicaci, yang dizalimi. Alasannya hanya satu, kenapa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk meringankan beban ikhwatul Islam, untuk meringankan beban dakwah yang sangat berat, maka di antara salah satu solusinya adalah melakukan solat malam. Maka Allah wajibkan solat malam kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin. Apa tujuannya? Supaya ringan masalah yang mereka hadapi. Dan itu adalah pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka solusinya di antara salah satunya adalah dengan solat malam. Karena solat malam itu adalah solat orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi datang ke kota Madinah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Salam, yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang Yahudi yang pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Kemarin kita telah menyebutkan yang mengetahui itu adalah Nabi adalah orang Yahudi. Begitu juga yang berdatangan menyambut Nabi adalah orang Yahudi. Dan salah satu di antara orang Yahudi itu adalah Abdullah bin Salam, pemimpin Yahudi. Apa kata Abdullah bin Salam? Ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka aku juga ingin melihat siapa Nabi tersebut, mana dia. Kemudian aku lihat di kerumunan orang lain. Maka dikala aku lihat wajah Nabi. Wajah ini bukanlah wajah pendusta. Melihat wajah Nabi saja dia langsung jatuh cinta ikhwatul Islam. Artinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dengan melihat wajahnya saja. Kemudian itulah di antara alasan Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ini pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Abdullah bin Salam? Ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang pertama kali aku dengar dari Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tiga ini adalah ibadah yang paling luar biasa. Dua, hubungan kita dengan manusia. Satu, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, afshus salam, tebarkanlah salam. Siapapun kaum muslimin yang kita jumpai, ucapkanlah salam. Yang kita kenal atau yang kita tak kenal. Dan di antara tanda hari kiamat adalah ketika orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Kepada orang yang tak kenal dia tak mau mengucapkan salam. Itu adalah tanda hari kiamat. Oleh karena itu ikhwatul Islam, selama itu adalah seorang muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum. Itu adalah hadis yang pertama kali diucapkan oleh Nabi. Kemudian wa at'imut ta'am. Hendaklah kalian senantiasa berbagi makanan atau bersedekah. Bahkan bersedekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran contoh yang terkecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nara walau bisyikki tamr. Hendaklah kalian takut dengan api neraka walau dengan kurma. Kita tahu kurma ikhwatul Islam. Kurma itu kalau satu butir berapa harganya? Kurma kalau satu butir berapa harganya? Biasanya kalau kita belanja kurma satu butir berapa harganya? Free kan? Gratis kan? Yang gratis satu, kalau 5 bayar. Nah, satu ini ikhwatul Islam biasanya kalau kita belanja itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Nabi mengatakan walau separohnya, bukan satu. Kalau satu saja tidak ada nilai harganya, macam mana dengan separohnya? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbagi walau dengan separuh kurma. Artinya kita kiaskan kepada kehidupan dan makanan kita masing-masing. Karena setiap daerah punya makanan khusus yang tak dimiliki oleh daerah yang lain. Intinya wa at'imut ta'am. Seringlah kalian belajar untuk berbagi makanan. Seringlah kalian belajar untuk berbagi makanan. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga apa kata Nabi? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan hendaklah kalian salat malam dalam keadaan manusia sedang terlelap, sedang tidur. Oleh karena itu ikhwatul Islam, salat malam itu merupakan di antara salah satu yang bisa memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Nabi dakwahnya di Mekah itu berat, para sahabat yang beriman berat. Maka di antara solusi yang diwajibkan oleh Allah adalah solat malam. Sehingga seberat apapun dakwah Nabi, seberat apapun rintangan perjuangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, maka terasa mudah dengan mereka senantiasa solat malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika solat malam ini, solat malam itu hukumnya wajib ya, pertama kali dulu. Kemudian setelah diwajibkan solat 5 waktu, maka digugurkanlah kewajiban solat malam, yang pada akhirnya menjadi
sunnah, kecuali untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat malam kecuali dalam keadaan-keadaan yang berat. Kalaupun Nabi meninggalkan solat malam, maka Nabi ganti di siang hari. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan solat malam karena ada halangan, misalnya lelah, penat dalam keadaan berjuang, maka Nabi akan ganti di siang hari. Hanya saja solat malam itu identik dengan dua. Yang pertama masalah jumlah, 1 sampai 11. Boleh lebih, tapi ukurannya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah melebihi solat malam 11 atau 13. Kalau ada yang lebih daripada itu maka juga tidak ada masalah. Kemudian solat malam itu identik dengan kunut. Makanya kalau ada yang solat malam, maka itu adalah tempat kunut yang terbaik. Kalau sekiranya diganti di siang hari, maka yang berbeza dua ini. Yang pertama jumlah. Kalau di siang hari 2, 4, 6, 8, 10, 12, maka Nabi ganti 12 atau 14. Kemudian ikhwatul Islam, di siang hari tidak ada kunutnya. Bisa dipahami? Itulah perbezaan. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan solat tersebut, sehingga Allah turunkan ayat yang disebut dengan ayat Nabi SAW. Dan ayat Nabi itu ada 3. Yang pertama surat Muhammad, yang kedua surat Al-Muzammil, dan yang ketiga adalah surat Al-Muddathir. Itu semua disebut dengan surat Nabi SAW. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan kembali kepada cerita Umar bin Khattab ya. Jadi Nabi SAW selalu melakukan solat malam, dan biasanya Nabi solat di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena dulu ketika Nabi berada di Ka'bah atau di Mekah, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu ikhwatul Islam, Baitul Maqdis itu adalah di daerah mana? Anggaplah misalnya ini di daerah Syam. Anggaplah ini ikhwatul Islam, ini Ka'bah Al-Musyarrafah. Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, di sini apa namanya? Rukun apa namanya? Rukun Iraqi, sejajar dengan daerah Irak. Kalau di sini rukun apa namanya? Rukun Syami, karena daerah sejajar dengan daerah Syam. Artinya kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menuju Baitul Maqdis. Nabi SAW biasanya salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, tetap di antara dua ini, tapi mengarah menuju Baitul Maqdis. Nabi tetap mengarah kepada kiblat Ka'bah Al-Musyarrafah. Namun Nabi SAW juga menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, karena itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Jelas sampai di situ di mana posisi Nabi salat? Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW salat, tadi kita menyebutkan Nabi salat di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani disebut dengan rukun Yamani karena dia berada di kanannya Hajar Aswad, Yamin, atau dia sejajar dengan daerah Yaman. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi ingin minum khamar. Khamarnya tidak ada yang jual. Dia cari di rumah penjualnya, juga tidak ada. Maka dia ingin tawaf sahaja, karena tidak ada lagi yang dia lakukan. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia tawaf, maka dia melihat Nabi salat di sana. Maka di saat itulah hatinya mulai terbuka, karena Nabi membaca suara atau membaca Al-Quran sangat indah sekali ikhwatul Islam. Makanya siapapun di antara kita yang baca Quran, bacalah dengan suara yang terindah. Bahkan Nabi menyebutkan barang siapa yang baca Quran tidak dengan suara terindah, falaisa minna, berarti mereka keluar dari metode kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran itu ikhwatul Islam dengan baca dengan suara yang paling indah, dan suara Nabi adalah suara yang paling indah. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang paling indah, dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk pandai dalam membaca Al-Quran sebagaimana yang dibaca oleh Nabi. Artinya baca Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa kita. Maknanya bahwa wajib bagi kita untuk belajar bahasa Arab untuk membaca Al-Quran. Maka dari situlah ada sebahagian ya, walaupun tidak sepakat ya, yang tak pandai bahasa Arab tak masuk surga. Nah, macam mana yang tak pandai bahasa Arab nih? Yang tak pandai bahasa Arab tak masuk surga macam mana? Karena salat kita pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa salat? Quran kita pakai bahasa apa? Bisa dipahami? Karena yang tak pandai bahasa Arab, macam mana mereka salat? Salat itu pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Yang kita baca Al-Fatihah berarti kita sudah pandai bahasa Arab. Yang baca doa rukuk, doa sujud berarti dia sudah pandai bahasa. Tinggal dimantapkan saja. Maka belajar bahasa Arab itu ikhwatul Islam adalah bagian daripada ibadah.
Karena itu adalah bahasa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'annya dan juga hadis nabinya dan bahasa nabinya. Nabi itu mulia semuanya. Kita ingat, Nabi itu mulia semuanya. Zat Nabi mulia, kampung halaman Nabi mulia, nasab Nabi mulia, keluarga Nabi mulia, bahasa Nabi mulia. Semua yang berkaitan dengan Nabi mulia. Dan salah satunya adalah bahasa Nabi SAW. Bahasa Nabi bahasa apa? Maka banggalah mereka yang belajar bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena memang dianjurkan bagi kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, lisan kita ini, terutama orang-orang Asia Tenggara ini ikhwatul Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Itu bisa mudah, sangat mudah dikala mereka mengucapkan bahasa Arab. Dan itu adalah di antara kelebihan. Sebagaimana kita juga ikhwatul Islam, kita ini, terutama bahasa kita ini, itu sangat banyak berhutang kepada bahasa Arab. Kita itu tak banyak bahasa. Rata-rata bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab. Kalau di khusus ya, secara orang Indonesia, itu mereka punya hutang ke dalam bahasa Arab kurang lebih 5.000 kosakata. Kalau orang Malaysia itu lebih banyak lagi. Karena rata-rata bahasa mereka diambil dari bahasa Arab. Bahasa Melayu itu banyak bahasa Arabnya. Kenapa kita ambil dari bahasa Arab? Karena kita tak punya bahasa. Dan itu merupakan di antara nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita bersama. Jadi bahasa Arab itu ikhwatul Islam, bahasa yang mulia. Bahkan kita banyak hutang kepada bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang dari satu kata bisa berubah menjadi 62 kata. Bisa dipahami? Dari satu bahasa, misalnya kita ambil daraba. Daraba ini bisa berubah menjadi 62. Itu baru satu. Makanya belajar bahasa Arab itu tidak akan ada di antara kita yang betul-betul ahli. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mempelajari dalam rangka mencintai Al-Quran. Begitu juga mencintai bahasa Nabi SAW. Salah satunya adalah cara membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran itu harus dengan suara yang indah. Dan yang paling indah membaca Al-Quran adalah baginda Nabi SAW. Siapapun yang mendengarkan Nabi baca Quran pasti akan luluh hatinya. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar ini ikhwatul Islam paling benci kepada Nabi SAW. Bahkan dia mengatakan, wahai Muhammad, kamu datang membawa agama baru ini hanya untuk memecah belah kami sahaja. Umar itu paling benci. Bahkan dia memukul setiap kabilah yang ikut kepada Nabi SAW. Umar itu bukan main-main ikhwatul Islam. Umar itu kalau bahasa kitanya, kalau dulu sebelum dia Islam, dia itu sadis. Siapapun di antara kaum dan kabilahnya yang masuk Islam akan dihukum. Bukan hanya tidak menerima dakwah Nabi, tapi menentang dakwah Nabi dan menghukum setiap mereka yang ikut kepada Nabi SAW. Namun ketika hidayah sudah menyapa, tiba-tiba dia mendengarkan Nabi baca Quran dengan suara yang indah sangat. Kemudian dia masuk di sini ikhwatul Islam, masuk ke Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu ada sitirnya. Di dekatnya Nabi SAW masuk sitir sedikit berputar sampai dia dekat dengan Nabi SAW. Maka dia mendengarkan Nabi baca Quran dengan jelas, karena dia tak jauh dari Nabi SAW. Nabi tahu kalau ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tapi Nabi seolah-olah tidak mengetahuinya. Nabi larut dengan bacaan Quran yang sangat indah. Maka di saat itulah Umar bin Khattab hanyut dengan bacaan Nabi SAW. Hidayah mulai menyapa hatinya. Cinta kepada baginda Nabi SAW, kebencian yang selama ini diberikan kepada Nabi berubah menjadi kecintaan, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Nabi salat, Nabi pura-pura tidak lihat. Maka Nabi pergi ke rumahnya. Dikala Nabi pulang, Umar ikut. Dikala Umar ikut ikhwatul Islam, maka di saat Nabi sampai ke rumahnya, maka Nabi SAW melihat dan memegang Umar. Apa yang kamu inginkan wahai Ibnu Khattab? Karena Nabi masih menganggap Umar itu adalah musuhnya. Maknanya Nabi menganggap kalau Umar itu ingin mencelakai Nabi SAW. Dan Nabi itu adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat di dalam bangsa Quraisy itu ikhwatul Islam adalah Umar bin Khattab. Tapi ketahuilah kekuatan Nabi tidak pernah bisa dibandingkan dengan siapapun. Sekuat apapun Umar jauh di bawah Nabi SAW. Bahkan sahabat Anas bin Malik menyebutkan Nabi diberikan oleh Allah kekuatan 30 kali ganda, 40 kali ganda dibandingkan dengan manusia biasa. Tapi Nabi tidak diutus untuk memperlihatkan kekuatannya, namun untuk memperlihatkan kasih sayangnya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi melihat Umar bin Khattab, apa yang kamu inginkan wahai Umar? Di saat itulah Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu ikhwatul Islam, setelah Umar ini masuk dalam agama Islam, maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan aku untuk melakukannya?" Maka Nabi memerintahkan Umar sebagaimana para sahabat yang lainnya, sembunyikan Islam kalian, berhati-hati. Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, kami dulu dikala melakukan kejahatan tidak takut. Kenapa harus takut di dalam melakukan kebaikan?" Itu konsep. Banyak di antara kaum muslimin, mereka malu-malu di dalam melakukan kebaikan, tapi tak malu dalam melakukan keburukan. Kemudian seolah-olah itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? "Ya Rasulullah, aku akan umumkan kepada semuanya kalau aku sudah masuk ke dalam agama Islam." Biasanya yang masuk Islam mereka sembunyi, takut. Tapi Umar mengatakan, "Aku akan umumkan semuanya." Macam mana cara Umar mengumumkan? Waktu itu belum ada medsos kan, media sosial. Macam mana cara Umar mengumumkan? Umar mencari orang yang paling suka bercerita. Kemudian diketuk pintu rumahnya. Kemudian dia kaget, ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengatakan, "Ketahuilah Umar sudah masuk Islam." Orang ini diam saja. Dikala dia mendengarkan Umar masuk Islam, dia diam. Kemudian belum selesai fajar atau subuh, atau di waktu subuh, sudah mulai agak sedikit terang ikhwatul Islam, tidaklah orang-orang Quraisy kecuali semuanya tahu kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Jadi mulut orang ini lebih dahsyat daripada media sosial. Makanya kalau kita ingin menyebarkan berita, tidak usah ke media sosial, cari orang yang suka bercerita. Hari itu juga pasti akan sampai cerita kemana-mana. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak akan membiarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipukul, dikeroyok. Umar bin Khattab hampir meninggal di sana. Sehingga sampai ada seorang orang tua ikhwatul Islam, dia mengatakan, "Kenapa kalian harus membunuh dia? Kenapa kalian harus menyakiti dia? Biarkan dia dengan agamanya. Seseorang yang memilih agama, apa urusan kalian?" Kata orang tua ini, "Apa urusan kalian dengan Umar? Apakah kalian mengira kalau kabilah Umar ini akan membiarkan Umar bin Khattab disakiti? Seseorang yang memilih agama, terserah dia. Apa urusannya?" Bisa dipahami perkataan orang tua ini? Orang tua ini ikhwatul Islam bukan membela Umar, tapi untuk mendamaikan masalah yang ada di sana. Dia mau memilih Islam, dia bukan memilih Islam, urusan dia. Biarkan dia. Maka di saat itulah Umar ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dikala Umar bangkit, ini adalah firasat Umar yang pertama. Apa kata Umar? "Kalau sekiranya jumlah kami ada 300 orang, kami akan hancurkan kalian semua." Bisa dipahami apa perkataan Umar bin Khattab? Kalau jumlah kami 300 orang sahaja, maka kami akan hancurkan kalian. Itulah yang terjadi di kala perang. Berapa jumlah kaum muslimin? 300 lebih. Itu adalah firasat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar, kita tahu ikhwatul Islam, Umar itu disebut dengan rajul mulham. Nabi mengatakan, kalau sekiranya ada nabi setelah diriku, maka yang paling pantas menjadi nabi adalah Umar. Kalau ada nabi. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, harus Umar dulu namanya. Bisa dipahami? Masa ada nabi namanya Pejo kan? Nanti siapa lagi? Siapa lagi nama-nama nabi? Hah? Makanya ingat hadis Nabi, pintar-pintar sedikit. Kalaupun ada yang mengaku Nabi, maka harus namakan dulu dengan, karena Nabi mengatakan, kalau sekiranya ada Nabi setelahku, maka Umar. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Maka di saat itu firasat Umar. Umar itu banyak perkataan dia itu yang diturunkan oleh Allah. Maka Umar disebut dengan rajulun yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal mulanya dikala dia masuk Islam, dia mengatakan, kalau jumlah kami 300 orang, kami akan habisi kalian semua. Betul ikhwatul Islam. Artinya Umar tahu kalau jumlah kami 300 orang, kita akan berhadapan. Dan kita ketahui bagaimana cerita di dalam perang Badar, dan insyaAllah akan kita jelaskan bagaimana ceritanya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia tidak pernah lagi sembunyi. Sebagaimana dia tidak pernah sembunyi dalam melakukan keburukan dulu sebelum dia masuk Islam, maka dia juga tidak pernah sembunyi dikala dia melakukan kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Ma zilna a'izza mundu aslama Umar." Kami merasa kuat, kami merasa bangga, kami merasa jaya semenjak Umar masuk ke dalam agama Islam. Dan salah satunya dikala hijrah. Kaum muslimin dikala hijrah, mereka senyap-senyap ikhwatul Islam, sembunyi. Takut dizalimi, disakiti, tak boleh hijrah kecuali Umar. Umar mengatakan ketika hijrah diizinkan oleh Nabi SAW, dia berdiri tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Dia tawaf tak takut.
Dia tawaf, setelah dia tawaf dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, aku akan hijrah. Karena biasanya orang Quraisy tidak membiarkan kaum muslimin hijrah. Karena kalau kaum muslimin hijrah, seolah-olah kaum muslimin mereka sedang membangun kekuatan. Orang Quraisy paham akan yang demikian. Kemudian Umar mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang musyrikun, ketahuilah aku akan hijrah. Siapa di antara kalian yang ingin menghalangi diriku, silahkan. Namun ingat, siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, ditunjuk. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, aku tunggu di sana. Kira-kira ada tidak yang bisa melawan? Maka di saat itulah Umar hijrah secara terang-terangan, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sebahagian kaum muslimin. Apa yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin? Mereka ikut hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kurang lebih ada 20 orang yang hijrah bersama Umar bin Khattab. Mereka itulah yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Semua mereka sembunyi senyap, tapi Umar bin Khattab tidak. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, aku tunggu di sana. Tidak akan ada yang berani. Umar itu kuat, ikhwatul Islam. Nah, itulah di antara salah satu perjuangan hijrah. Masih banyak lagi yang lain, ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, Nabi SAW mengatakan, fahajara man hajara qibala al-Madinah. Ketika Nabi bermimpi dan menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa akan hijrah, maka banyak di antara orang-orang Mekah hijrah ke kota Rasulullah SAW. Wa raja'a ammatu man kana man hajara bi ardil Habasyah ila al-Madinah. Begitu juga orang-orang yang hijrah ke daerah Habasyah, mereka dikala mendengarkan Nabi hijrah ke kota Madinah atau mengizinkan hijrah ke kota Madinah, maka kebanyakan mereka juga hijrah ke kota Madinah. Dan Habasyah itu hijrahnya 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kedua dipimpin oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far. Hijrah yang pertama itu hanya sedikit saja. Hijrah yang kedua itu jumlahnya banyak sekali, ikhwatul Islam. Namun dikala mereka mendengarkan Nabi hijrah ke kota Madinah, maka mereka pun ikut ke kota Madinah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu biqaryatin. Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, biqaryah, untuk datang ke sebuah qaryah. Qaryah itu daerah. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah qaryah. Sama dengan Mekah, di antara salah satu nama Mekah adalah qaryah. Jamaknya adalah qura. Maka dengan itulah di antara nama Mekah adalah Ummul Qura, induknya daripada kampung. Begitu juga dengan Madinah, namanya sama-sama juga disebut dengan qaryah. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah datang ke sebuah daerah, ta'kulul qura, yang mana daerah ini memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Artinya Madinah itu adalah daerah yang memakan daerah yang lain. Sehingga dari sini juga para ulama menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akkalatul Qura. Akkalatul Qura. Sudah berapa kali ini kita menyebutkan nama Madinah? Sudah berapa tadi? Sudah berapa, ikhwatul Islam? Sudah berapa tadi kita menyebutkan nama-nama Madinah? Zatun Nakhlin, Al-Qaryah, Al-Qura, Akkalatul Qura. Itu adalah di antara nama-nama kota Madinah. Salah satunya adalah Akkalatul Qura. Akkalatul Qura, akkalah, makan. Apa bahasa Arab makan? Akala. Tapi kalau akkala, apa artinya? Apa arti akala ditambah syaddu, ya? Syaddu atau syiddah atau tasydid. Tahu syiddah, syaddu, tahu? Bahasa harakat syiddah, syaddu, tasydid. Misalnya fa'ala menjadi fa'ala. Misalnya akala menjadi akala, ada syiddah. Setiap kalimat yang ada syiddah di dalamnya itu maknanya lain, ada penekanan. Karena syaddu, syiddah, tasydid itu artinya ditekankan. Jadi akala artinya memakan, kalau akala artinya banyak memakan. Bisa dipahami, ya? Baik, ikhwatul Islam. Jadi Akkalatul Qura, Madinah itu banyak memakan daerah-daerah yang lain, sehingga Madinah disebut dengan Akkalatul Qura. Nah, apa makna daripada bahwa Mekah itu, bahwa Madinah memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya?
maknanya ikhwatul Islam itu punya cerita yang sangat indah ya. Tapi cerita ini mungkin kita jelaskan pada kesempatan kali ini karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi ikhwatul Islam, dan insyaallah nanti kita akan kembali menjelaskan tentang makna tafsiran daripada kalimat akalatul qura. Di antara salah satu nama Madinah adalah akalatul qura, daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Artinya daerah di sekitar Madinah semuanya akan dimakan oleh Madinah. Apa maknanya? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Tapi ikhwatul Islam, sebelum kita menutup pembahasan kita pada kesempatan kali ini, maka kita bacakan satu soalan ya. Ada seseorang yang terganggu dengan orang yang ada di salat dengan suara yang terdengarkan di sekelilingnya. Apakah jika ada jemaah di sampingnya? Tapi ikhwatul Islam, ingat ya, di salat maka dianjurkan bagi kita untuk tidak mengeluarkan suara. Kenapa demikian? Coba bayangkan ikhwatul Islam, salat itu adalah ibadah yang penuh dengan kekhusyukan. Kalau sekiranya ada suara, maka bacaan kita hilang, hafalan kita kemana-mana, dan kita tidak lagi konsentrasi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang baca Quran, kemudian ada kawan dia salat, maka pelankan baca Qurannya, atau baca dengan suara yang paling pelan. Kenapa demikian? Karena supaya tidak mengacau kawan yang sedang salat, padahal itu baca Quran. Macam mana dengan orang yang bercerita? Macam mana dengan orang yang membuat gaduh di masjid? Suaranya adalah orang yang baca Quran. Karena orang yang salat itu penting ikhwatul Islam. Mana yang paling penting, baca Quran atau salat? Itu dia hadiahnya. Dua-duanya sudah tahu rahasianya ya. Baik, dua-duanya Masya Allah bisa diberikan hadiahnya. Barakallahu fiik. Penting dua-duanya karena di dalam salat itu ada bacaan Al-Quran. Jadi salat dan Al-Quran itu sama-sama penting ikhwatul Islam. Gabungkan antara keduanya, yang baca Quran harus diam. Kenapa demikian? Supaya tak ganggu kawan yang sedang salat. Begitu juga bagi kita yang salat. Allahu Akbar. Kalau kita jadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim, jangan ada suara-suara seperti ini. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Semua kita punya bacaan masing-masing, dan bacaan kita tak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita baca seperti itu ikhwatul Islam, macam mana dengan saudara kita yang ada di samping? Bisa dipahami ya? Karena memang ada sebagian kaum muslimin, Ustaz, kalau saya baca pelan dalam hati atau baca suara tanpa dikeluarkan suara, maka saya tidak khusyuk. Betul. Maka dari situ kita belajar ikhwatul Islam, suara itu tidak boleh dikeluarkan dikala kita salat. Kenapa demikian? Karena takut mengganggu saudara kaum muslimin yang lainnya. Sesuatu yang bisa mengganggu ibadah salat, maka kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya jangan mengangkat suara, apalagi yang mengangkat suara itu ikhwatul Islam imam saja. Sedangkan makmum ikuti saja. Allahu Akbar kata imam misalnya, kita langsung ruku misalnya. Atau sami Allahu liman hamidah, baru kita baca Rabbana walakal hamd. Tapi itu juga dipelankan suaranya supaya tidak mengganggu saudara yang lain. Jelas ya? Kecuali kita juga harus memaklumi sebagian saudara-saudara kita yang sudah berumur misalnya. Karena biasanya yang sudah lanjut usia itu lain sedikit. Karena biasanya mereka was-was atau tak tahu apakah yang mereka baca, sehingga kalau mereka mengangkat sedikit suaranya walau tidak dianjurkan, tapi kita yang harus memakluminya, memahaminya. Kenapa demikian? Karena biasanya orang semakin tua semakin banyak was-wasnya. Dan ketahuilah, orang yang was-was adalah tanda orang yang beriman. Orang yang was-was ikhwatul Islam ada tanda orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena was-was itu adalah godaan syaitan yang terakhir. Jadi syaitan kalau ingin menggoda manusia, awal langkahnya diperintahkan mereka melakukan kesyirikan. Kalau mereka tak mau melakukan kesyirikan, maka diperintahkan mereka melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau juga tak mau, tak berhasil, maka syaitan akan memerintahkan untuk melakukan dosa besar. Kalau tak bisa, melakukan dosa kecil. Kalau juga gagal, maka syaitan akan menyibukkan manusia dengan sesuatu yang mubah, yang lagha, yang melalaikan dirinya. Dia tak salah, tapi lalai. Kalau juga tak berhasil, maka syaitan akan menjadikan dia seorang was-was. Artinya was-was itu adalah langkah terakhir syaitan. Maka orang yang was-was itu adalah tanda orang yang beriman, berarti dia kuat dari gangguan syaitan, kecuali langkah yang terakhir. Nah, biasanya orang was-was itu ikhwatul Islam, orang was-was itu biasanya macam mana mereka salat? Allahu Akbar, lupa lagi atau belum sempurna. Tapi dilatih ikhwatul Islam, bukan berarti kita mengiyakan, tidak. Tapi ada sebagian orang yang memang dilanda oleh was-was. Maka di saat itu dia harus banyak mengucapkan, bukan selawat, bukan istighfar. Karena yang was-was itu gangguan
Berarti minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Makanya di antara kalimat yang pertama kali kita ucapkan dikala kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, apa? Iftitah dulu. Lupa kita iftitah. Setelah itu baru ta'awudz, ya kan? Tapi ikhwatul Islam artinya was-was itu. Makanya kalau ada suara maka di saat itulah kita harus saling memahami. Tapi ingat, usahakan jangan mengeluarkan suara. Kalaupun kita terganggu ikhwatul Islam, karena biasanya orang yang sudah terganggu dalam soal itu susah khusyuknya. Maka kalau sekiranya kita merasa terganggu, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita pergi meninggalkan saf, nanti saudara kita merasa apakah saya ada bau badan atau semacam ini, sedih kawan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tutup hidung, pura-pura mimisan. Itu merupakan di antara salah satu solusi ikhwatul Islam. Pura-pura mimisan itu salah satu di antara solusi. Kenapa? Agar orang lain tidak berburuk sangka kepada kita. Karena seorang muslim tidak boleh meletakkan dirinya di tempat yang orang berburuk sangka kepadanya. Bisa dipahami? Nabi SAW ketika di malam hari bersama salah seorang wanita yang menutup dirinya. Kira-kira wanita ini siapa? Pasti istri. Tak mungkin Nabi bersama wanita lain kecuali istrinya. Kemudian lewat dua orang sahabat. Sahabat ini ketika Nabi atau melihat Nabi bersama istrinya, maka mereka bercepat jalannya. Kemudian dikala mereka cepat jalannya, maka Nabi mengatakan ala rislikuma, tunggu dulu, kesini kalian berdua. Innaha Safiyah, ini Safiyah istriku. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, tidak mungkin kami menuduh kamu yang bukan-bukan. Bisa dipahami? Tidak mungkin kami menuduh kamu yang bukan-bukan. Apa kata Nabi? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu masuknya ke pembuluh darah manusia. Apa maknanya ikhwatul Islam? Jangan melakukan sesuatu yang bisa orang lain menuduh kita. Paham? Betul paham nih? Kalau tak paham esok kita sambung lagi ya. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain menuduh. Nabi tak mungkin bersama wanita lain. Nabi sudah pasti bersama istrinya. Tapi Nabi ingin menghilangkan semua tuduhan yang ada. Karena pikiran itu ikhwatul Islam jahat. Kalau sudah pikirannya bercabang kemana-mana, itu semuanya liar. Sulit bagi kita mengendalikan. Kalau tidak percaya, tanya sama istri. Coba kalau kita terlambat sekali saja pulang di malam hari, apa pikiran istri? Ke rumah istri kedua, padahal tak ada istri kedua. Bisa jadi dia, itu namanya pikiran liar. Maka supaya tidak dimarahi, WA, saya sedang ini dan ini, selesai masalah. Tapi kalau tidak diberitahu, apa yang kamu lakukan tadi? Dari mana? Kenapa lama? Kenapa ini? Pertanyaannya ada 150. Kalau tidak percaya silakan dicoba. Tadi ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, insyaallah esok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita bersama, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah, semoga Allah memberikan kelapangan dan jalan keluar. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menjadikan umrahnya umrah mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan dan perjalanannya, dan semoga suatu saat nanti kembali dipanggil oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai, datang beribadah di tanah haram Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.